Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A kelas 11 TMC. Di sini akan membawakan materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aurela Rosendria, nomor absen 3 dari kelas 11 TMC. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu getaran. Pengertian dari getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu objek melewati posisi kesetimbangan. Contoh dari getaran yang umum adalah pegas dan bandul yang bolak-balik. Lalu sifat dari getaran ada 3, yaitu amplitudo. Amplitudo adalah besarnya simpangan maksimum dari titik keseimbangan ya. Lalu yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran per detik dinyatakan dalam hertz. Lalu yang ketiga ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran penuh. Nah, di sini kita punya contoh soal. Contoh soalnya adalah suatu bandul digantung dan digetarkan selama 40 detik, kemudian bolak-balik sampai 20 kali getaran. Maka periode getaran bandul tersebut adalah, nah di sini kita mendapatkan informasi waktunya adalah 40 second, lalu getarannya adalah 20 kali. Yang ditanya adalah periode. Kita menggunakan rumus periode sama dengan waktu per getaran. Nah, di sini diketahui waktunya 40, jadi 40 per getarannya 20, sehingga ditemukan periodenya adalah 2 second per detik. Contoh soal selanjutnya ada, jika suatu sumber getaran memiliki frekuensi 20 Hz, maka periode sumber getarannya adalah, di sini diketahui frekuensinya 20 Hz. Ditanya periode. Nah, kita menggunakan rumus periode sama dengan 1 per frekuensi. Jadi sama dengan periode sama dengan 1 per 20, sehingga jawabannya adalah 0,05 second. Lalu untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Indah Lestari dari absen 5 kelas 11 TMC. Materi yang saya akan jelaskan yaitu gelombang. Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui medium atau ruang. Gelombang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gelombang yang pertama ada gelombang transversal, gelombang yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Lalu yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getaran partikelnya sejajar dengan arah rambatannya. Contoh gelombang transversal. Yang pertama ada riak gelombang pelan pada permukaan air. Lalu slinky bergerak naik turun, lalu gelombang es pada gempa bumi. Contoh dari gelombang longitudinal yaitu ada gelombang suara, slinky bergerak maju mundur, gelombang P pada gempa bumi. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bunyi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Narendra Bio Alafif, absen 26 dari kelas 11 TMC. Bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang terbentuk akibat getaran sumber bunyi. Getaran ini menyebabkan partikel di sekitar sumber bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi yang merambat melalui medium, gas, cair, atau padat, hingga mencapai telinga pendengar. Syarat terdengarnya bunyi adalah adanya sumber bunyi, adanya medium, dan adanya indera pendengar. Karakteristik bunyi sendiri ada yang pertama, infrasonik yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Yang kedua, ada audiosonik yang memiliki frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Yang ketiga ada ultrasonik yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Resonansi bunyi. Resonansi adalah fenomena ketika frekuensi alami suatu benda sama dengan frekuensi sumber getar lainnya, sehingga menyebabkan peningkatan amplitudo getaran. Contoh resonansi dapat ditemukan pada alat musik seperti gamelan dan gitar. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan dan dipantulkan kembali.
Fenomena ini dapat menghasilkan efek gaung atau gema tergantung pada jarak antara sumber bunyi dan permukaan pemantul. Getaran harmoni sederhana. Bandul adalah contoh klasik dari getaran harmonik sederhana. Bandul yang berayun dengan sudut kecil mengikuti hukum getaran harmonik sederhana. Periode getarannya dapat dihitung dengan persamaan T sama dengan 2pi dikali akar L dibagi G, dengan L sebagai panjang tali yang memiliki satuan meter dan G sebagai percepatan gravitasi. Pada bekas berlaku hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya yang diperlukan untuk mengubah panjang bekas sebanding dengan perubahan panjang tersebut. Secara matematis, hukum Hooke dapat digambarkan dengan persamaan berikut, yaitu F sama dengan min K dikali delta X. Oke, di sini ada contoh soal. Sebuah bekas bertambah panjang 10 cm jika diberi beban 100 Newton. Jika suatu benda bermasa 10 kg diikatkan pada bekas itu lalu digetarkan, berapa periode ayunan bekas itu? Diketahui pertambahan panjang bekas adalah 10 cm yang sama dengan 0,1 meter. Beban pada bekas adalah 100 Newton dan massa pada bekas adalah 10 kg. Ditanyakan adalah periode getaran. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus mencari konstanta dari bekas dengan rumus F sama dengan K dikali X yang kita ubah menjadi K sama dengan F dibagi X, yang dimana F adalah 100 Newton dibagi dengan pertambahan panjang bekas yaitu 0,1 dan ditemukan konstantanya adalah 1000 Newton per meter. Berikutnya kita akan mencari periodenya dengan cara T sama dengan 2pi akar M dibagi K, yang dimana kita tinggal memasukkan M adalah 10 kg dan K yang tadi kita cari adalah 100 Newton per meter, sehingga dapat ditemukan adalah 2pi dibagi 10 sama dengan pi dikali 5 second. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan untuk dari tadi teman saya yaitu Mas Pio. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Akmal Dosiawan, absen 21 dari kelas 11 TMC. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Hubungan dari ketiga hal tersebut dinyatakan oleh persamaan, yaitu panjang gelombang atau kita bisa sebut dengan lambangnya yaitu lambda sama dengan frekuensi yaitu cepat rambat gelombang per frekuensi atau V per F, atau juga bisa kita sebutkan seperti lambda atau panjang gelombang sama dengan cepat rambat gelombang kali periode. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, jika suatu sumber bunyi merambat dengan kecepatan 1500 meter per second dan frekuensinya adalah 600 Hz, maka panjang gelombang tersebut adalah kita mengetahui terlebih dahulu yaitu 1500 meter per second dan frekuensi bunyinya adalah 600. Ditanyanya adalah panjang bunyi gelombang tersebut, gelombang bunyi. Jawabnya yaitu kita sudah tahu yaitu lambda sama dengan V per F atau kecepatan dibagi dengan frekuensi, yaitu kita mengetahui di mana V-nya itu 1500 dibagi dengan 600, yaitu kita bisa simpulkan dengan hasil 2,5 atau kurang lebih 2,5. Lalu ada soal yang lain yaitu gelombang transversal melambat dari A ke B dengan kecepatan rambat yaitu 12 meter per second pada frekuensi 4 Hz dan amplitudenya adalah 5 cm. Jika jarak A ke B adalah 18 meter, tentukan banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang A ke B, yaitu diketahui terlebih dahulu. Kita tahu cepat rambat atau V sama dengan 12 dan frekuensinya adalah 4. Lalu amplitudenya di sini berapa? Amplitudenya di sini adalah 5 atau sama dengan 0,05 meter. Nah, jarak dari A ke B sama dengan 18 meter.
ditanyanya banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang A ke B atau N AB. Kita pertama cari dulu panjang gelombangnya atau lambdanya terlebih dahulu. Lambdanya yaitu V per F atau cepat rambat gelombang dibagi frekuensi. Cepat rambat gelombangnya di sini berapa? 12 meter per 4. 12 bagi 4 berapa? 3. Nah, kita udah tahu 3 nih. Nah, terus cara nyari banyak gelombangnya gimana? Yaitu N. Banyak gelombang terjadi yaitu N. N sama dengan jarak dari A ke B. Kita udah tahu dari jarak dari A ke B adalah 18. 18 dibagi dengan panjang gelombang. Panjang gelombangnya adalah 3 meter. 18 dibagi 3 sama dengan hasilnya adalah 6 meter. Oke, di sini ada beberapa sifat-sifat umum dari gelombang. Yang pertama adalah refleksi, contohnya pemantulan sifat dari cermin. Lalu ada refraksi atau pembelokan. Pembelokan gelombang terjadi saat gelombang melalui dua medium yang berbeda, seperti saat kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Lalu ada difraksi. Difraksi yaitu penyebaran, di mana penyebaran gelombang yang terjadi saat gelombang melewati celah yang sempit, seperti yang berada di CD atau di DVD. Lalu ada interferensi. Interferensi adalah superposisi dua gelombang yang bertemu. Pertemuan ini dapat saling menguatkan atau melemahkan gelombang, yaitu contohnya dua gelombang air yang saling bertemu. Oke, itu sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fasrito, biasa dipanggil Faiz, absen 23 dari kelas 11 TMC. Saya akan menjelaskan materi efek Doppler. Efek Doppler terjadi ketika sumber bunyi atau pendengar bergerak relatif satu sama lain, menyebabkan perubahan frekuensi bunyi yang didengar. Efek Doppler ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut, di mana frekuensi yang didengar atau F aksen sama dengan cepat rambat bunyi atau V ditambah kecepatan pendengar atau V pendengar dibagi dengan cepat rambat bunyi ditambah kecepatan sumber bunyi atau V sumber, lalu dikalikan dengan frekuensi. Di sini ada contoh soal. Sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 720 Hz. Tentukan frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang yang berdiri di samping jalan jika mobil menjauhi orang tersebut, dengan kecepatan bunyi sama dengan 340 meter per second. Diketahui kecepatan ambulans atau V sama dengan 72 km per jam atau 20 meter per second. Lalu kecepatan bunyi atau V bunyi sama dengan 340 meter per second. Lalu frekuensi bunyi sirine sama dengan 720 Hz. Lalu ditanya frekuensi yang didengar oleh pendengar atau frekuensi pendengar. Didapatkan frekuensi didengar sama dengan 720 kali 340 per 340 ditambah 20. Lalu ditambah menjadi 720 kali 340 dibagi 360. Dan ditemu 720 kali 0,9444. Lalu hasilnya adalah 680,05 Hz. Lalu penggunaan gelombang bunyi dalam teknologi. Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui medium. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu ultrasonografi atau USG. Teknologi ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk membuat gambar dari organ dalam tubuh. Lalu yang kedua, sonar, sound navigation and ringing. Sonar digunakan untuk mendeteksi objek di bawah air dengan menggunakan pantulan gelombang suara. Ultrasonikasi untuk ekstraksi. Teknologi ultrasonik digunakan untuk mempercepat proses ekstraksi bahan kimia dari sampel dengan memanfaatkan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi. Ini sangat berguna dalam analisis kimia organik
untuk memisahkan komponen aktif dari bahan mentah. Lalu pembersih ultrasonik. Pembersih ultrasonik menggunakan gelombang ultrasonik untuk membersihkan alat laboratorium secara mendalam dengan sangat efisien. Seperti bejana kimia dan peralatan gelas yang sering terpapar senyawa kimia korosif dan sulit dibersihkan dengan metode konvensional. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.